Shalom, selamat pagi keluarga besar Happy Soul Family yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali pagi hari ini kita bertemu dalam renungan pagi. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih untuk semalam kami bisa tidur dengan nyenyak, kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat, dan kami bisa beraktivitas hari ini dengan pertolongan Tuhan, dengan berkat Tuhan, dengan kemurahan Tuhan. Sebelum kami beraktivitas Tuhan, biarlah kami pagi hari ini mau mendengarkan sedikit renungan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Renungan pagi hari ini saya beri judul Penolong yang Setia. Di dalam Yohanes 14 ayat 16 masih tentang Roh Kudus. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak mengenal Dia. Tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Penolong yang setia itu adalah Roh Kudus. Jadi ketika Tuhan Yesus mau naik ke surga, Dia berkata kepada murid-muridnya yang Dia temui bahwa Dia akan memberikan seorang penolong yang lain yang akan menyertai kita, yang akan menyertai murid-muridnya selama di dunia ini. Ketika Tuhan Yesus sudah naik ke surga, Roh Kudus akan diberikan seorang penolong yang lain. Roh Kudus itu menolong dalam mengajar, membimbing. Di dalam Yohanes 14 ayat 26 dikatakan, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Roh Kudus itu mengajar kita, membimbing kita. Ketika mungkin kita saat ini sedang susah hati, sedang butuh butuh penghiburan, Roh Kudus itu ada. Roh Kudus memberikan pengertian kepada kita, membuat iman kita semakin lebih lagi sama Tuhan. Roh Kudus juga menolong dalam kelemahan kita. Kita baca di dalam Roma 8 ayat 26 dikatakan demikian. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Bapak Ibu sekalian, saya mau jelasin. Roh Kudus menolong kita dalam kelemahan kita. Ketika Roh Kudus dicurahkan di dalam Kisah Para Rasul 2. Ketika murid-murid berkumpul di atas loteng Yerusalem, Roh Kudus dicurahkan dalam bentuk lidah-lidah api. Dan setiap orang yang menerima kuasa Roh Kudus itu berbicara dengan bahasa-bahasa yang lain, yang kita tidak mengerti. Ketika orang yang mendengar itu juga nggak mengerti, saudara. Ketika kita menerima bahasa Roh, kita tidak akan mengerti apa yang kita bicarakan. Tetapi Roh Kudus yang dalam diri kita menyampaikan setiap ucapan kita kepada Allah. Keluhan-keluhannya tidak terucapkan, yang tidak bisa kita sebutkan, yang tidak bisa kita ucapkan, tapi Allah tahu. Roh Kudus yang menyampaikan itu kepada Allah. Bapak Ibu sekalian, Roh Kudus juga memberikan kepada kita penghiburan dan damai sejahtera. Pribadi Allah yang diutus untuk menyertai, membimbing kita, memampukan kita, menginsapkan kita akan dosa kita. Itulah Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan ragu sama Roh Kudus. Beberapa minggu ini Bapak Gembala sedang membicarakan soal Roh Kudus. Masih soal Roh Kudus. Roh Kudus yang diberikan kepada kita untuk menyertai kita, membimbing kita, memampukan kita, menghibur kita, menolong kita.
Di dalam setiap kelemahan kita yang kita tidak tahu, bagaimana kita harus lakukan. Apa yang harus kita lakukan sih? Tetapi Roh Kudus bisa. Roh Kudus mampu. Gitu dia. Satu lagi Bapak Ibu sekalian. Di dalam Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi ketika kita menerima Roh Kudus, ketika kita baru pertama kali menerima Roh Kudus, kita tuh dibaharui dari kehidupan kita, hati kita, jiwa kita dibaharui. Sehingga dibilang itu kelahiran kembali dan pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu sekalian, gak perlu ragu lagi ketika kita berdoa, kita meminta sama Roh Kudus untuk membimbing kita. Masuk dalam doa kita, ucapkan apa kata-kata yang Tuhan taruh dalam hati kita. Undang Roh Kudus masuk dalam hati kita untuk kita semakin lebih lagi dekat sama Tuhan. Amin Bapak Ibu sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi hari ini biarlah kami boleh melakukan setiap aktivitas kami dengan pertolongan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk kuasa Roh Kudus yang diberikan kepada kami, yang memampukan kami, yang menolong kami, yang mengajar kami, membimbing kami, menghibur kami dan memberikan kami damai sejahtera. Bahkan yang menginsafkan kami akan dosa kami. Bapak Ibu, mari Tuhan Kau tolong kami agar kami semua bisa Tuhan berjalan terus bersama dengan Engkau. Sepanjang hari ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang kudus. Dan biarlah Tuhan menyertai kami sampai nanti malam. Kembali kami tidur di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.